Selamat kembali di Air Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-459. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-459 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Innov, Unilever, BBKP, BMRI, BBNI, dan saham BBCA. Kita masuk langsung ke saham pertama yang diminta untuk diulas adalah saham Innocycle Technology Group atau dengan kode emiten Innov, di mana saham Innov ditutup stagnan di harga 230, pergerakan kemarin dari 226 232, namun closing berhasil bertahan di 230. Semoga ini bisa menjadi level konsolidasi, semoga ini bisa mulai sideways, karena memang beberapa hari belakangan ini Innov dari level tertingginya 40 hari di 360 sekarang sudah balik lagi di 230. Jadi ini sudah penurunan yang cukup dalam, dan tentu bagi yang nyangkut di kondisi saat ini menggunakan the Golden Cross chart tentu masih belum menarik karena PBL-nya di 256. Sedangkan harga saat ini di 230 tentu akan menarik kalau memang dia bisa naik lagi minimal di atas 256. Namun di the Golden Cross memang tidak bisa kita lihat lebih jauh penurunan selain dari 40 hari harga terendah di 226. Oleh sebab itu, teman-teman, saya sudah bantu juga untuk menggambarkan, dan ini gambar sudah lama sebenarnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa setelah naik cukup tinggi tadi di 360, dia dibanting, tidak mampu bertahan di box merah itu di sekitaran 260, 268, 270, dan dia terus jebol di bawah 244 dan sekarang mengarah ke 212 ya, 210, 212 itu adalah best support berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli tentu jauh lebih baik di dekat dengan 210 sampai dengan 212, dan atau dia bisa naik lagi di atas 244. Jadi ada opsi-opsi yang terbaik bisa kita miliki untuk kita mungkin mau membeli saham Innov. Bagi yang mau average down, tidak mau cut loss, tentu ini tidak bisa kita paksakan bahwa kamu wajib cut loss, kan tidak bisa, karena itu hak setiap orang. Jadi kita kasih beberapa opsi, beberapa pilihan. Kalau memang tidak mau cut loss, maka bisa average down atau bisa dibiarkan saja, itu tergantung dari masing-masing, tergantung juga dana yang dimiliki. Kalau memang mau average down, maka teman-teman perhatikan betul, lebih menarik, lebih baik dekat dengan 212 itu teman-teman boleh average down di sana. Atau ketika dia tidak mampu ke 212 malah dia langsung rebound dan average teman-teman itu misalkan terakhir di 300, ya itu kan artinya masih lebar ya. Boleh kita average down lagi ketika dia di atas 244. Jadi boleh opsionalnya seperti itu. Jadi ketika dia naik di atas 244 boleh dilakukan average down bagi yang mungkin punya minusnya dalam. Tapi kalau yang harganya mungkin di 250 atau di 260, ya tidak perlulah, biarkan aja dia nanti langsung lewat ya, tidak perlu average down karena itu berisiko. Tapi kalau average-nya masih tinggi, masih cukup lebar, ya di atas 30% lah, itu boleh teman-teman average down. Tapi sekali lagi, basic dari trading adalah tidak perlu kita lakukan average down. Kalau memang sudah tidak sesuai plan kita, ya kita cut loss. Tapi kan ada yang tentu masih melawan, ada tentu yang masih mungkin lupa, dan tidak ada opsi lain selain dia mau hold, dan kalau bisa dia nurunin average down. Nah, itu sah-sah saja, tapi balik lagi kepada basicnya adalah kalau memang mau invest, tentu semakin turun semakin bagus. Tapi kalau mau trading, kalau memang tidak sesuai plan, ya wajib untuk cut loss. Tapi kalau sudah terlanjur dalam, ya lebih baik tidak usah. Kalau saya pribadi, kalau sudah cut loss, sudah floating loss di atas 30%, lebih baik kita sabar, cari best moment, cari best area, kita lakukan average down di sana sehingga ada harapan buat kita ketika dia rebound, setidaknya kalau kita mau cut loss minusnya tidak terlalu lebar. Syukur-syukur kalau dia masih bisa profit. Jadi untuk skenario Innov adalah beli di dekat 210 212 ketika dia masih terus turun, atau ketika dia naik bisa breakout di atas 244, boleh teman-teman melakukan pembelian. Untuk target keberapa ya, bisa pakai 256 sampai dengan 268. Next kembali lagi dia menuju ke 360. Dari sisi broker summary secara volume untuk Innov dan structure untuk Innov terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham Unilever yang diminta untuk dibahas kembali.
Dimana saham Unilever kemarin sempat naik ya, sempat rally di 3890. Tentu kalau teman-teman yang ikut part sebelumnya, kalau dia bisa bertahan di atas 3690 tentu boleh dibeli ya, prepare cut loss di bawah itu. Dan dia sempat ke 3810 dan mungkin sudah taking profit. Namun yang menjadi menarik adalah ternyata setelah itu dia dibanting lagi, ditutup di 3660 atau minus 0,55%. Di Golden Cross di sini tidak ada indikator atau sinyal di bawah lagi, dalam artian supportnya tidak kelihatan, sehingga kita bantu dengan gambar yang pernah kita share di video sebelumnya, di mana sekali lagi 3690 adalah kunci penting dari Unilever. Kalau dia bisa bertahan, bisa naik lagi, bisa breakout dari 3690, tentu boleh dibeli dengan target ke 3870 sampai dengan 3970. Akan tetapi kalau dia tidak mampu breakout, tidak mampu lagi melewati angka 3690, maka tentu teman-teman lebih baik kita wait and see, lebih baik kita jangan masuk ya. Ini kalau dia masih terus berada di bawah 3690 ya, lebih baik kita jangan entry, karena ketika itu dia turun lagi dan jebol 3580, maka penurunan untuk Unilever itu pasti akan sangat dalam. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli, pastikan betul bisa breakout di 3690. Kunci itu penting dan kita boleh beli di sana saat buy on breakout. Cut loss di bawah 3650. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, Unilever sebenarnya terlihat menarik. Selanjutnya kita bahas kembali BBKP, di mana saham Bank KB Bukopin ditutup minus 3,01% di harga 258. Di mana kita perhatikan bahwa BBKP itu sendiri punya level PBL di 268. Kalau di gambaran saya yang selalu saya share bahwa angka krusial dari BBKP itu di 278. Itu kunci penting, 278. Kalau dia di bawah 278 tentu itu sangat tidak bagus. Tapi ketika dia bisa kuat bertahan, bisa breakout 278, tentu potensinya cukup besar sekali. Nah saat ini karena dia masih berada di bawah PBL, di bawah 268, apalagi di bawah 278, tentu kita tidak bisa ambil posisi untuk entry. Kita hanya akan beli, bisa pakai the Golden Cross system ya, buy on breakout ketika 268, target ke 278 boleh. Atau mau tunggu sekalian buy on breakout 278 dengan target ke 300. Itu boleh teman-teman pakai. Tapi sekali lagi bahwa selama dia masih belum naik minimal di atas 268, tentu teman-teman lebih baik kita wait and see terlebih dahulu, karena masih ada kemungkinan dia terus melanjutkan penurunan. Kemudian dari sisi broker summary ini secara volume masih belum terlihat menarik, secara structure pun masih belum terlihat menarik untuk Bank Bukopin. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ketiga saham terakhir, maka teman-teman sedikit informasi bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal Joranvest, website kita, di mana teman-teman di sini akan mendapatkan banyak sekali fitur-fiturnya, di mana salah satunya pernah kita share analisa stock analysis saham JRPT, dan nanti mungkin dalam minggu ini kita akan segera rilis untuk stock analysis Bank Jatim. Jadi kalau teman-teman yang mau akses stock analysisnya, teman-teman mungkin bisa berlangganan di website Joranvest, di mana di website ini tidak hanya teman-teman dapatkan stock analysis tersebut, teman-teman bisa dapatkan banyak hal, di mana teman-teman bisa dapatkan informasi analisa fundamental dan teknikal. Kemudian kita lagi develop ya, teman-teman bisa akses ke video modul pembelajaran akademi. Ada juga recording selama ini yang kita laksanakan webinar, teman-teman bisa nonton kembali di sana. Dan ini mungkin bulan ini kita bisa segera rilis. Dan teman-teman juga dapatkan akses artikel premium. Teman-teman bisa dapatkan artikel premium di sini, MNC versus SCMA, Mayora versus Garuda Food, BRI versus BNI, BCA versus CIMB Niaga, dan masih banyak artikel lainnya yang mungkin akan terus kita share, kita update buat teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa dapatkan akses komunitas diskusi bareng di Discord ya. Teman-teman bisa dapatkan room fundamental, swing trade, scalping, member room, event, dan juga ada live trading. Dan ini teman-teman cuman berlangganan sekali sebulan, teman-teman bisa akses seluruh fasilitas ini hanya ada di www.joranvest.com. Jadi kalau teman-teman yang mau berlangganan atau mau bergabung dengan kita, teman-teman bisa langsung kunjungi website www.joranvest.com.
Setelah kita iklan, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham BMRI, di mana saham ini tutup minus 0,33% di level 7625. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa PBL kita di 7.600, closing di 7625, artinya cuma beda 1 tick saja PBL ini jebol. Syukur-syukur karena kemarin dia sempat ke 7550, untungnya masih bisa bertahan di atas itu. Selama dia bertahan di atas 7.600, BMRI masih aman-aman saja. Tapi ketika jebol di bawah 7.600, teman-teman langsung prepare untuk cut loss dulu bagi yang sudah punya barang atau yang sudah floating profit. Silakan trailing stop di sana biar nanti kita re-entry ulang ketika dia sudah mulai konsolidasi kembali. Jadi hati-hati kalau tetap yang mau beli, patokan penting adalah 7.600. Boleh beli 7.625, boleh beli 7.650, tapi ketika turun di bawah 7.600, teman-teman prepare untuk pasang SL, bisa minus 3%, minus 2%, atau minus 3 tick. Boleh teman-teman pakai sebagai batasan untuk mengamankan modal kita. Target kenaikan untuk BMRI ketika bisa kuat bertahan di 7.600 adalah menuju ke 7.950 sampai dengan 8.000. Dari sisi broker summary secara volume ini belum menarik ya, secara volume masih belum menarik. Secara structure pun masih belum terlihat menarik untuk saham BMRI. Setelah BMRI, kita ada saham Bank Negara Indonesia dengan kode emiten BBNI, di mana BBNI sendiri tutup minus 1,9% di level 7.775. Teman-teman perhatikan bahwa di sini BBNI ketika dia turun jebol dari PBH-nya di 8.000, ya, dia kan sempat 8.200, kemudian tidak mampu mempertahankan 8.000 sehingga sekarang ada peluang dia akan menuju ke area PBL di 7.425. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa jarak dari harga saat ini ke 7.425 itu cukup dalam sekali. Jadi tentu teman-teman kalau yang mau membeli di sini, teman-teman ada dua opsi sebenarnya bisa teman-teman pakai: menunggu di sekitaran 7.425 baru kita serok lagi, atau menunggu dia naik lagi di atas 8.000 baru kita beli. Jadi ada dua opsi yang bisa teman-teman pakai di sini ya. Dekat dengan 7.425 kita ambil, prepare SL 3 tick boleh. Kemudian target kenaikan kita adalah menuju 8.200. Tapi ketika dia tidak turun ke 7.425 malah terus terbang, jangan dulu entry. Pastikan dia lewat dulu 8.000 baru kita coba entry dengan batasan SL berapa? Ya minus 3 tick dari 8.000. Target sama juga menuju ke 8.200. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure ini terlihat masih menarik sebenarnya untuk BBNI, tapi teman-teman bisa perhatikan betul teknikalnya, jangan sampai kita asal masuk sehingga kita tidak mengalami resiko yang lebih besar ya. Jadi tetap harus pantau betul trading plan kita dekat dengan support atau buy on breakout. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-459 hari ini adalah saham Bank BCA, di mana Bank BCA sendiri ditutup di level minus 0,94% di 7.975. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa level 7.975 ini adalah level PBH-nya, level support ya, karena dia dari atas ke bawah, maka 7.975 ini masih menjadi support. Sehingga kalau besok 7.975 ini jebol, maka tentu ada potensi terus melanjutkan penurunan dengan next support adalah di 7.650. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ketika besok lihat dia tidak bisa bertahan di 7.975, lebih baik jangan beli, tunggu lagi di 7.650 atau di 7.675 boleh. Tapi kalau bisa bertahan di atas 7.975 ya boleh diambil juga. Yang penting, kunci pentingnya 7.975. Di atas 7.975 boleh dibeli, cut loss beberapa tick di bawah 7.975, target ke 8.175. Tapi kalau besok opening di bawah 7.975 jangan beli. Kita tunggu saja di sekitaran area PBL-nya, yaitu di 7.650 sampai dengan 7.675. Kemudian prepare SL mungkin di bawah 7.600 atau bisa diatur sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Dari sisi broker summary, secara volume untuk BBCA masih belum terlihat menarik dan structure pun masih belum terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-459 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.